Halo, makasih udah mampir ke channel aku, Sulistiawatiar. Kali ini aku bakal full review sekalian membandingkan dari 3 serumnya Hana Sui. Lebih spesifiknya, lebih detailnya, ini tiga-tiganya tuh adalah brightening serum. Mengandung kandungan vitamin C dan niacinamide ya untuk tiga-tiganya. Sebagai informasi di awal, jadi kulit aku tuh termasuk susah nemu serum vitamin C yang cocok. Terutama serum vitamin C-nya tuh yang poten gitu ya, yang kandungannya tuh lumayan tinggi. Jadi kira-kira apakah dari ketiga serum vitamin C-nya Hana Sui ini bersahabat di kulit aku? Nanti aku bakal bahas full reviewnya kayak gimana aja feels yang aku rasain dari 3 serum ini. Oke, jadi untuk 3 serum vitamin C Hana Sui yang bakal aku bahas di video ini ada dari Hana Sui Vitamin C Serum, Hana Sui Vitamin C Plus Collagen Serum, dan juga Hana Sui Whitening Gold Serum. Jadi seperti ini untuk masing-masing dari kemasannya. Ketiga-tiganya tuh udah ada boxnya, informasinya juga udah lengkap banget. Untuk kemasan dalamnya, tiga-tiganya ini tuh botol kaca ya. Cuman mungkin ada perbedaan di aplikatornya. Buat yang oranye sama yang biru itu dia tuh bentukannya pipet, sedangkan yang gold itu bentukannya pump. Untuk isinya ketiganya sama, isinya ada 20 ml, dan untuk range harganya juga sama, sekitar 20 ribuan aja. Ini bener-bener murah banget ya buat sebuah serum yang isinya banyak kayak gini. Buat kamu yang mau cek produknya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Untuk highlight ingredients-nya ini juga bakal aku cantumin juga di layar ya biar lebih jelas. Sekarang aku mau bahas beberapa kandungan highlight ingredients yang sama dari ketiga serum ini. Jadi tiga-tiganya ini sama-sama mengandung vitamin C. Jenis vitamin C yang dipakai tuh sama ya tiga-tiganya. Dia tuh pakai sodium ascorbyl phosphate, sama-sama mengandung niacinamide. Untuk perbedaan highlight ingredients yang lainnya, jadi untuk yang biru dan untuk yang gold ini tuh sama-sama mengandung kolagen, dan juga untuk yang biru dan yang orange sama-sama mengandung biosakarin. Sekarang aku mau bahas detail berapa persentase vitamin C dan juga niacinamide dari masing-masing serumnya. Sebenarnya kalau dari boxnya ataupun dari kemasan botolnya tuh nggak spesifik tertuliskan berapa persen kandungan vitamin C atau niacinamide-nya, tapi kalau di keterangan Shopee-nya tuh ada ya, mereka tuh mencantumkan berapa persentasenya. Untuk yang biru ini dia mengandung kandungan niacinamide 2% dan juga vitamin C 1%. Yang oranye ini mengandung vitamin C 2%, niacinamide 2%, dan juga betaine 1%. Sedangkan buat yang gold ini dia tuh mengandung niacinamide 4% dan juga vitamin C 2%. Jadi kalau dari segi persentasenya, yang biru ini tuh dia yang paling mild, sedangkan untuk yang persentasenya paling tinggi itu ada yang dari gold. Cuma sebagai informasi ya, bukan berarti persentase yang lebih tinggi itu bakal paling cepat mencerahkannya atau bakal paling bagus. Belum tentu ya, intinya nggak bisa disimpulkan langsung kandungan persentase yang paling tinggi itu paling bagus, belum tentu, karena cocok-cocokan tergantung keseluruhan formulasinya juga di kulit kita tuh reaksinya kayak gimana. Ketiganya ini tuh masih mengandung fragrance atau perfume. Untuk aromanya sebenarnya tiga-tiganya tuh mirip-mirip ya. Aku sih ngerasa aromanya tuh kayak citrus plus perfume. Wanginya tuh cenderung di tengah-tengah, jadi menurut aku bukan yang soft banget. Tapi kalau dibilang kayak kencang menyengat juga kayak bikin pusing sih enggak ya kalau di aku. Tapi kalau di antara ketiganya ini menurut aku yang wanginya paling soft itu yang gold. Oke, sekarang kita bahas untuk teksturnya. Sekarang aku mau bahas dari warna teksturnya dulu. Kalau dilihat dari pipetnya, untuk yang biru bening sedikit putih keruh. Untuk yang oranye ini dia tuh cenderung keruh kekuningan. Sedangkan buat yang gold ini kelihatan ya warnanya kayak coklat kekuningan yang di dalamnya tuh dia ada shimmernya. Karena ada shimmernya buat yang gold ini, jadi pas dipakai itu sebenarnya kalau dilihat dari jauh atau misalnya bukan dari deket banget, itu tuh shimmernya nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau kita lihat langsung di kaca secara dekat gitu tuh kelihatan sih ada shimmernya ya. Ketiganya itu semuanya teksturnya watery gel. Untuk perbedaan konsistensinya, buat yang gold ini dia tuh paling kental di antara semuanya. Terus yang kedua itu yang biru, dan yang terakhir itu yang oranye. Jadi intinya yang oranye itu tuh paling cair di antara ketiganya. Pas di blend tuh semuanya bener-bener feelsnya watery banget. Ketiganya gampang di blend, ketiganya juga cepat meresapnya, dan juga nggak lengket di kulit.
Oh iya, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk kamu yang udah bantu support aku dengan cara like dan juga subscribe channel ini. Oke, jadi apa aja untuk feel dan perasaan yang aku rasakan dari ketiga serumnya Hana Sui ini? Jadi, untuk kelembabannya, aku ngerasa semuanya tuh ada efek lembab yang ringan. Tapi kalau buat kulit aku yang cenderung dry skin sih, lumayan ringan banget sih ya lembabnya. Namanya juga serum brightening. Cuman aku ngerasa buat yang gold ini tuh paling cepat menguap lembabnya. Jadi intinya kayak sekitar 7 menitan tuh kayak nggak berasa lembab lagi buat yang si gold ini. Intinya dari ketiganya ini yang paling berasa lembabnya tuh yang biru ini. Walaupun yang gold ini tuh paling nggak berasa lembabnya di antara keduanya, tapi yang biru sama yang oranye ini tuh pas aku pakai dalam keadaan nggak pakai hydrating toner sebelumnya ya, ini tuh ada perasaan sedikit ketarik buat dua-duanya, sedangkan buat yang gold ini tuh nggak ada perasaan ketariknya. Padahal sebenarnya dari dua-duanya ini, yang biru sama yang oranye tuh ada efek melembabkan yang ringannya kok. Aku udah tes pemakaian 3 serum ini selama 1 minggu lebih, dan aku tuh pemakaiannya barengan ya ketiganya di spot yang berbeda. Jadi buat di daerah dahi ini aku pakai yang biru, buat yang sebelah kiri aku ini aku pakai yang orange, dan untuk yang sebelah kanan ini aku pakainya yang gold. Aku pemakaiannya tuh setiap hari di pagi dan malam hari, kecuali kalau misalnya malamnya aku lagi pakai eksfoliasi ataupun retinol, ini aku nggak layer sama vitamin C-nya ya, tapi pas paginya itu aku pakai lagi untuk serum, ketiga serumnya ini. Semuanya tuh ternyata vitamin C-nya termasuk yang gentle, ketiganya tuh ternyata nggak ada reaksi negatif apapun di kulit aku. Ini tiga-tiganya tuh nggak bikin kulit aku iritasi, terus juga nggak ada perasaan perih ataupun bikin merah gitu, nggak ada. Untuk pemakaian seminggu lebih, ternyata tiga-tiganya ini tuh aku ngerasa ada progres untuk mencerahkannya ya, maksudnya kelihatan gitu, ada sedikit progres mencerahkannya. Kalau dibilang apakah bikin kayak cerah banget, enggak ya, enggak yang bikin kayak cerah banget, karena aku juga makainya belum terlalu lama, butuh waktu yang lebih lama lagi buat melihat hasil yang lebih maksimalnya. Tapi intinya untuk pemakaian aku saat ini semingguan lebih, udah kelihatan ada sedikit progres buat mencerahkannya. Aku ngerasa buat yang bagian kiri aku ini tuh sedikit kelihatan lebih cerah dan sedikit kelihatan lebih fresh. Ini tuh bagian sini tuh aku pakainya yang oranye ini. Tapi bukan berarti dari ketiga spot ini tuh kayak kelihatan yang ini cerah, yang ini kusam, enggak ya, enggak kayak gitu. Cuma maksudnya kalau aku perhatiin banget gitu, aku ngerasa yang ini tuh kelihatan kayak lebih fresh gitu. Intinya perbedaan cerahnya tuh antara 3 spot itu tuh gak yang signifikan banget perbedaannya. Kalau untuk memudarkan bekas jerawat aku belum bisa bahas. Tapi balik lagi, buat jenis-jenis brightening serum kayak gini tuh bener-bener pakainya harus telaten, harus rajin. Dan jangan lupa juga harus pakai moisturizer yang melembabkan dan juga pakai sunscreen buat hasil efek yang maksimal. Sekarang aku mau bahas bagaimana cara pemakaian dari 3 serum ini. Jadi 3 serum ini tuh bisa dipakai pagi dan malam hari, bisa dipakai setiap hari. Aku tidak menyarankan kamu layer dengan eksfoliasi ataupun dengan retinol buat meminimalisir efek iritasi atau resiko nggak cocok, resiko breakout. Mending kamu jangan di layer bareng si exfo atau retinol ya. Tapi kalau misalnya kulit kamu badak, atau misalnya kamu udah pernah cobain exfo atau retinol di layer bareng sama serum ini, kalau misalnya cocok dan nggak nimbulin efek negatif apapun, ya sebenarnya nggak apa-apa, boleh dilanjut aja, kan namanya juga cocok-cocokan. Jadi kesimpulannya untuk ketiga serum ini lebih cocok buat jenis kulit apa? Menurut aku ketiga-tiganya tuh bisa dipakai buat all skin types, baik yang kulitnya kering ataupun yang kulitnya berminyak, karena balik lagi ini tuh produk serum, nanti yang menentukan kelembabannya itu kan nanti dari moisturizer, dan juga jangan lupa pakai sunscreen juga. Dan dari ketiganya ini pokoknya fungsinya adalah untuk mencerahkan wajah. Kalau misalnya kamu nggak masalah dengan kandungan parfum, kamu bisa cobain. Oh ya, ini kan aku nge-reviewnya 3 serum ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, Kak, aku harus nggak sih beli ketiga-tiganya? Jawabannya nggak harus, kamu pilih salah satu aja. Kalau misalnya kulit kamu tuh masih ada jerawat aktifnya, aku saranin sih jangan pakai ini dulu ya. Pakailah yang emang fungsinya tuh buat merawat jerawat, buat membantu penyembuhan jerawat. Nanti kalau misalnya jerawat aktifnya tuh udah nggak ada semua, udah kempes tinggal bekasnya doang gitu, baru kamu bisa pakai serum vitamin C-nya Hana Sui ini. Jadi menurut aku intinya ketiga produk ini bagus dan bisa jadi alternatif buat brightening serum yang harganya murah. Intinya buat melihat efek yang lebih maksimal dari mencerahkannya dan juga untuk memudarkan bekas jerawatnya perlu waktu yang lebih lama lagi pemakaiannya ya.
Kalau kamu juga udah pernah cobain serum vitamin C-nya Hana Sui, boleh sharing di kolom komentar ya. Kalau di pengalaman kamu kayak gimana, apakah pengalamannya ada yang sama kayak aku, ada yang mirip atau berbeda, pokoknya boleh sharing aja di kolom komentar buat nambah referensi buat kita semua. Sekali lagi, review ini berdasarkan dari pengalaman pribadi aku ya, yang mana skincare itu cocok-cocokan, bisa jadi di tiap orang tuh efek, reaksi, dan lain-lainnya tuh bisa berbeda. Makasih banyak buat kamu yang udah nonton video review aku. Kalau video ini membantu dan bermanfaat buat kamu, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Support dari kamu tuh berarti banget buat aku. Makasih banyak yang udah support aku. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. See you!